Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat penguji UKIN Pendidikan Profesi Guru dalam jabatan tahun 2024. Perkenalkan saya, Yasir Trianto, mahasiswa PPG dalam jabatan tahun 2024, kategori 1, Universitas Negeri Makassar, NIM 2490224950004. Saya mengajar di SDN 1 Wonasri, Kecamatan Ngadirejo, Kabupaten Pacitan, Jawa Timur. Hari ini, Rabu, 11 September tahun 2024, akan melaksanakan praktek pembelajaran UKIN di kelas 3 fase B, mata pelajaran ilmu pengetahuan alam dan sosial dengan materi siklus makhluk hidup. Mohon saran dan masukan dari Bapak Ibu semua untuk perbaikan pembelajaran berikut agar dapat memberikan yang terbaik untuk peserta didik. Demikian perkenalan saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Untuk mulai belajar, ya, kita berdoa dulu. Siapa yang berdoa? Aldi, silakan. Ayo teman-teman, kita berdoa. Berdoa mulai. A'udzu billahi minas syaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi robban wa bil islami dinan wa bil muhammadin nabiyyan wa rasulah. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah, semoga dengan doa diberi kelancaran dalam untuk menerima pembelajaran di pagi hari ini. Bagaimana kabar pagi ini? Anak-anakku semua, sebelum belajar mulai, mari kita bertepuk fokus, ya, dimulai. Tepuk fokus. Sekali lagi, tepuk fokus. Dengan kita fokus, nanti kita untuk bisa menerima pembelajaran dengan baik. Jadi fokus pada pelajaran pagi hari ini. Anak-anak semua, siapa yang pernah tahu nyamuk? Binatang kecil. Siapa? Ayo angkat tangan. Langsung aja. Sudah itu. Siapa yang pernah dibikin nyamuk? Tiara, rasanya bagaimana? Sakit. Albi? Raka? Apa? Sakit. Kira-kira kamu boleh nggak kalau nyamuk itu selalu banyak di rumah? Ya. Terus daun hidupnya bagaimana? Ayo, siapa yang bisa? Pak, proses hidupnya bagaimana nyamuk? Dan nanti dibahas di pelajaran nanti. Terus siapa yang tahu tentang hewan kecil melompat? Itu apa? Bagaimana prosesnya? Dan hidupnya? Ya, nanti dilihat di video. Hewan yang cantik bisa tebak? Kupu. Jadi nanti akan dibahas di video nanti. Jadi prosesnya itu bagaimana nyamuk lagi kupu-kupu bagaimana? Seperti tahun
Makin dekat tidak berbentuk proposit seperti apa? Kucing. Lagi? Sapi. Kambing. Itu kan tidak mengalami apa metamorfosis. Seperti kucing. Kucing dari lahir kecil, tentunya juga seperti itu toh? Tidak mengalami kepopong, tidak mengalami perubahan bulu dari kecil, gitu? Masih ingat kan? Masih. Kambing, sama toh? Kerbau, sapi, dia tidak mengalami metamorfosis. Dia ada mengalami siklus dari lahir kecil sampai dewasa itu adalah bentuknya sama, cuma bentuknya, tubuhnya yang berbeda dari kecil menjadi besar. Untuk itu, mari kita saksikan. Apa itu daur hidup? Daur hidup adalah tahapan pertumbuhan dan perkembangan makhluk hidup dari mulai lahir sampai dewasa. Daur hidup kupu-kupu disebut dengan metamorfosis. Nah, metamorfosis ada dua jenis nih. Jenis yang pertama adalah metamorfosis sempurna. Contohnya yang dialami oleh kupu-kupu, nyamuk, kumbang, dan katak. Hewan yang mengalami metamorfosis sempurna akan mengalami perubahan bentuk yang berbeda jauh ketika lahir dan dewasa. Tahapan metamorfosis sempurna pada kupu-kupu dimulai dari telur, kemudian menjadi ulat atau larva, lalu menjadi kepompong atau pupa, hingga akhirnya menjadi kupu-kupu dewasa atau imago. Kupu-kupu akan berkembang biak menghasilkan telur. Daur hidup kemudian berulang lagi terus-menerus. Telur menetas menjadi ulat. Ulat makan banyak daun-daunan lalu mengeluarkan benang-benang untuk membungkus tubuhnya menjadi kepompong. Nah, di dalam kepompong, ulat pelan-pelan hancur dan berubah jadi kupu-kupu. Perubahannya tidak bisa cepat, jadi butuh waktu sampai berhari-hari. Setelah bentuknya sempurna, kupu-kupu akan keluar dari kepompong. Berbeda dengan jenis serangga, tahapan metamorfosis sempurna pada katak dimulai dari telur, kemudian menjadi berudu atau kecebong, lalu menjadi berudu berkaki, lalu menjadi katak muda hingga akhirnya menjadi katak dewasa. Katak dewasa akan berkembang biak dan kembali menghasilkan telur. Jumlah telur katak bisa ribuan loh. Telur itu kemudian menetas menjadi berudu atau kecebong. Berudu akan berenang-renang di air dan bernapas dengan instan. Kemudian muncul kaki pada berudu. Berudu berkaki akan tumbuh menjadi katak muda yang memiliki ekor. Nah, setelah dewasa, ekor katak akan hilang dan kaki belakang katak akan lebih panjang daripada kaki depannya. Kaki yang panjang itu gunanya untuk melompat. Selain bisa melompat di darat, katak juga bisa berenang di air dengan selaput pada kakinya loh. Alat pernapasan yang dulunya insang juga berubah jadi paru-paru dan kulit. Jenis metamorfosis yang kedua adalah metamorfosis tidak sempurna. Contohnya yang dialami oleh jangkrik, kecoa, belalang, dan capung. Hewan yang mengalami metamorfosis tidak sempurna mengalami perubahan bentuk yang tidak berbeda jauh. Tahapan metamorfosis tidak sempurna pada capung dimulai dari telur, kemudian menjadi nimfa atau capung muda, lalu menjadi imago atau capung dewasa. Saat masih muda, capung akan berganti kulit beberapa kali, lalu sayapnya baru muncul pada saat capung dewasa. Setelah itu, capung akan berkembang biak menghasilkan telur lagi. Apakah semua hewan mengalami metamorfosis? Metamorfosis kebanyakan dialami oleh jenis serangga. Hewan-hewan jenis lainnya mengalami daur hidup tanpa metamorfosis. Artinya, bentuk hewan ketika lahir dan dewasa cenderung sama, tapi ukuran dan fungsinya semakin berkembang. Contohnya yaitu kucing. Bentuk anak kucing ketika lahir sama kan dengan kucing dewasa, hanya saja ukurannya lebih kecil dan fungsi tubuhnya belum berkembang dengan sempurna. Selain hewan, tumbuhan juga memiliki daur hidup loh. Contohnya daur hidup pada tumbuhan berbiji seperti mangga, apel, dan kacang. Tahapan daur hidupnya yaitu biji, kecambah, tumbuhan muda, tumbuhan dewasa, berbunga, lalu biji. Kalau berada di tempat yang cocok, biji bisa berkecambah. Apa sih berkecambah itu? Berkecambah adalah tumbuhnya akar dan daun pada biji. Kecambah terus tumbuh jadi tumbuhan muda, lalu lama-kelamaan daun jadi semakin banyak, batang jadi makin
ya. Ibu imaku. Imaku atau lalu menjadi nyamuk. Tepuk tangan untuk Alwi. Coba hilang jawabannya. Ya. Iya. Tepuk tangan untuk Ila. Kita awali dengan buku-buku ya. Buku itu adalah awalnya dari hewannya sangat cantik gitu loh ya. Tahu buku? Tahu. Binatangnya cantik, warnanya menarik, ternyata punya siklus yang panjang. Ya. Yang pertama adalah berawal dari telur. Biasanya menanamnya dia apa? Daun, dari daun, digahan atau diranting, tapi kebanyakan bisa daun. Setelah telur, jadi ular. Ya, tadi kan sudah jelas ya, telur, ular. Ular itu ada yang berbulu dan ada yang tidak berbulu. Biasanya ular itu kalau menempel pada kulit kita, rasanya gatal, ya. Itu dengan diobati dengan semacam minyak. Kalau bahasa kita adalah minyak tawon ya. Biasanya untuk penduduk sini adalah menggunakan minyak tawon. Itu bulunya sangat gatal. Setelah berbulu itu dia akan mengalami apa? Bentuknya bagaimana ngomong itu? Seperti bulat, ya. Terus dibungkus dengan apa? Sebenarnya dari apa itu bungkusnya? Baik, air liurnya, ya. Dia menganyam rumahnya itu dari air liurnya. Setelah beberapa minggu, dia akan berubah menjadi apa? Kupu-kupu. Ya, kupu-kupu. Nanti bisa terbang. Setelah itu apa? Bertelur lagi. Jadi ciklusnya terus seperti itu. Telur, ular, kokok, kupu-kupu. Ya, terus menerus seperti itu. Dalam bahasa. Terus siapa bisa menyebutkan setelah dalam bahasa? Askar apa? Ya, tepuk tangan Askar. Ayo yang lainnya, ayo. Yang telur, apa? Pipa. Setelah itu? Setelah itu mencapai dewasa. Dia mengalami kepompong tidak? Nanti membedakan ya. Ada hewan yang mengalami kepompong dan ada hewan yang tidak mengalami kepompong. Itu yang membedakan. Itu metamorfosis sempurna dan metamorfosis tidak sempurna. Ini kamu tempel ya. Nanti sudah saya jelaskan. Ditempatkan di mana? Oh, ini barangnya temannya di sini. Nah, ya. Nanti ada dikasih nama. Jangan disingkat ya namanya yang konkret ya. Ada yang disingkat. Boleh pakai pulpen, boleh pakai telur, pensil, dan disingkat. Boleh. Nanti kalau tidak cukup minta saya lagi ya. Karena kurang dan sebagainya.
satu belum tertempel, satunya jangan dibuka dulu biar tidak. Yang rajin ya, pelan-pelan saja yang rajin. Nanti yang saya nilai adalah kerajinan menempel dan kebenaran urutan. Kalau satunya belum dibuka, jangan dibuka dulu biar mudah. Tidak apa-apa, tidak apa-apa. Tidak. Sudah terbalik loh. Terbalik ya. Ya. Pak, nomornya ini enggak apa-apa, Pak, enggak punya. Tidak apa-apa, tidak apa-apa. Jadi nanti Ruben nanti ada kesulitan untuk melepas menempel. Ya, rajin. Ya, ya. Memang harus urutnya seperti itu. Iya, tepuk tangan untuk satu lagi yang itu ini sudah ini yang belum. Nah, buku-buku maju ayo. Iya, iya. Telur ke ulat ke pokok yang merugikan tadi apa? Yang merugikan waktu mana? Terus yang menguntungkan mana? Udah ya? Tepuk tangan untuk yang saya tanyakan adalah untung dan ruginya bagi petani. Ya, ya. Lang, waktu itu yang merugikan mana? Yang merugikan ulang, yang menguntungkan kelompok juga merugikan guru. Ya, juga merugikan bahan apakah? Air susu. Sudah ya, tepuk tangan dulu lah. Yang sudah dikumpulkan. Ternyata dari hasil kerja hampir ya 100% benar. Tinggal kerapian dan ya kerapiannya yang agak beranjak. Jadi saya ulang ya, untuk jauh buku adalah diawali dengan ke telur. Telur juga menjadi ulat. Ulat menjadi kepong. Kepong menjadi kuku. Di masa ini ada yang merugikan, ada yang menguntungkan. Terus untuk belalang, pertama apa? Telur.
Namanya yang lengkap ya. Kalau bisa tulisannya tetap bersambung ya. Naskah juga jelaskan yang dimaksud dengan makhluk hidup adalah benar. Tepuk tangan untuk naskah. Benar. Benar lagi. Ya, hebat naskah hebat. Disebutkan hewan yang tidak sempurna di dalam hadap ya. Benar teman. Ya, dari pembelajaran tadi kita dapat menyimpulkan bahwa makhluk hidup itu mengalami metamorfosis. Metamorfosis adalah perubahan bentuk tubuh dan berkembangnya menjadi dewasa. Contohnya dari telur, apa? Dewasa. Kami itu adalah kata ya. Kata misalkan dari telur, ekor, atau bulu, jadi kata prepor, kata muda, kata dewasa. Ulat, kan dari telur, ulat, kupu-kupu, telur, ulat, kupu, terus berulang lagi. Di masa-masa itu ada yang untung dan rugi. Di masa-masa untungnya apa? Yang bisa dibuat untuk pakaian, kepompong. Namanya apa? Kain sutra. Terbuat dari apa? Yang menghasilkan tadi? Air liur dari ular. Dibuat, ditenun, dipintal, ya, dipintal. Setelah itu dijadikan kan kain yang harganya mahal. Karena apa? Halus, ya, pokoknya mahal. Itu intinya mahal. Tapi yang merugikan adalah seperti itu, kan? Kalau nyamuk yang merugikan adalah nyamuk menggigit manusia yang menyebabkan apa? Demam berdarah, ya, demam berdarah. Dengan kita mencegahnya dengan apa? 3M tadi ya, lembut, menguras, dan menutup. Itu adalah salah satunya. Dan kedua adalah dengan membuat asap, mempoking, ya, mempoking. Tadi ada gambar tak? Dibuat asap, asapi, supaya apa? Nyamuknya tidak sampai berkembang di
berbahagia. Untuk itu kita harus selalu apa? Untuk menjaga lingkungan kita. Jadi rumah kita itu harus selalu bersih, menjaga air yang benar, itu segera bersihkan. Kalau ada bak yang terbuka, segera untuk ditutup. Kalau misalkan ada bekas kaleng yang terbuka itu dikubur. Karena apa? Bisa untuk sarangnya nyamuk. Kalau sudah menggigit, itu bisa menyebabkan apa? Demam berdarah atau DBD. Istilahnya adalah tubuh kita akan merasa demam. Ya, sekiranya yang pasti untuk mengurangi itu ada dengan jalan gerakan 3M dan pengasapan atau fogging. Jadi kita harus berusaha untuk melestarikan, menjaga baik itu hewan maupun tumbuhan itu harus kita jaga. Tapi yang merugikan harus kita basmi, ya kan? Kalau nyamuk merugikan atau menguntungkan? Kan merugikan, harus dibasmi. Mungkin hanya itu pertemuan di pagi hari ini. Dan sebelum kita akhiri pembelajaran ini, kita berdoa dengan adanya pembelajaran ini semoga kita bisa menerapkan di kehidupan sehari-hari. Pesannya apa? Selalu melestarikan tumbuhan dan binatang serta menjaga lingkungan agar tetap sehat. Sekian dulu sebelum pulang nanti untuk memimpin doa. Semangat untuk belajar. Gimana? Semangat untuk belajar. Sekian dulu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.